Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sangat berbahagia bagi kita jika setiap hari sebelum memulai dan melaksanakan aktivitas kita datang untuk mencari Tuhan. Pada episode yang lalu saya telah berbicara mengenai keintiman dengan Tuhan. Nah, mungkin ayat yang sama yang saya akan bacakan, tetapi judulnya adalah prioritas. Kita akan baca ayat firman Allah di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 juga, ya. Matius 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, di sini kita melihat pelajaran yang lain lagi. Selain kita intim, di sini jika kita berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Di sini saya memberi judul prioritas. Jadi menutup pintu, menutup akses yang lain, menutup kegiatan yang lain, dan kemudian di kamar di sini adalah satu tempat yang khusus. Jadi kita mengambil satu prioritas, satu waktu yang khusus untuk berdoa kepada Bapa yang ada di sorga. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin kita prioritas. Setiap hari dan setiap saat mengambil waktu untuk prioritas, mengutamakan Tuhan, ya. Saya bacakan, saya ulangi lagi pembacaan ini, ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita lihat bahwa ada balasan dari Bapa yang ada dalam surga jika kita mengkhususkan waktu, kita memprioritaskan waktu untuk Tuhan kita, ya. Saya melihat di dalam Alkitab banyak hal, banyak kejadian-kejadian yang menceritakan bahwa kita harus prioritas. Sama seperti perkataan daripada Raja Daud, ya, di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat. Ya, mungkin saya bisa bacakan, ya, kita ulang aja ayatnya, ya. Mazmur 27 ayat yang keempat berkata, Mazmur 27 ayat yang keempat berkata begini, ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Nah, ini kita lihat di sini bicara mengenai hidup yang prioritasnya kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta. Ini yang kuminta nih. Ini yang kuingini nih. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya dia punya prioritas untuk dekat. Dia punya prioritas, dia punya target untuk dekat dengan Tuhan, bukan sisa waktu, bukan sewaktu-waktu, tetapi seumur hidup. Jadi durasinya kita lihat panjang, ya, seumur hidup. Bukan 1-2 menit, bukan 1-2 jam, tetapi durasinya panjang di sini, ya. Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi Raja Daud yang mungkin tugasnya sebagai raja bukan kalah sedikit, ya, bukan sedikit, tapi tugasnya sebagai seorang yang duduk dalam pemerintahan, apalagi seorang raja, tugasnya pasti banyak. Bicara politik, bicara ekonomi, bicara peperangan, itu tidak sedikit, pasti banyak.
tapi Daud mengambil tempat yang terbaik. Ya, tempat yang terbaik. Saya ingat juga ada seorang wanita di dalam perjanjian baru, yaitu Maria. Ya, orang lain sibuk dengan segala kesibukannya, Maria mengambil waktu yang utama. Dia prioritas waktunya untuk datang menyembah, datang beribadah kepada Tuhan. Ya, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Oleh sebab itu Yesus sudah berkali-kali datang ke Yerusalem. Dia tidak pernah menginap di Yerusalem. Dia menginap di Betania. Karena apa? Karena ada orang di sana yang ingin menyembah dia, memprioritaskan hidupnya bagi firman Tuhan, bagi Yesus. Nah, kalau kita juga baca di dalam Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu bicara mengenai prioritas. Dalam Matius 6 ayat 33 juga berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya itu, apa semuanya itu yang dibutuhkan oleh kita, yang damai sejahtera, sukacita, keamanan, makan dan minum itu ditambahkan kepada kita. Ya, dalam Yeremia 17 juga ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau bicara mengandalkan Tuhan, dia memprioritaskan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada banyak keuntungan terhadap satu sikap di mana kita memprioritaskan Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak panjangkan renungan firman Allah pada hari ini. Mari kita prioritaskan Tuhan. Tuhan akan bela kita dalam segala hal. Tuhan akan cukupkan kita dalam segala hal. Tuhan akan dekat dengan kita. Kita akan rasa dekat dengan Tuhan pada saat kita memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan, kita dekat dengan Dia, kita mengambil waktu dengan Dia, kita mengandalkan Dia, dan durasinya seumur hidup. Ya, kita dekat dengan Tuhan, kita prioritaskan hidup. Saya yakin dan percaya pada waktu kita memprioritaskan Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan, renungan yang singkat, tapi biarlah bermakna bagi kami. Kalau kami memprioritaskan Engkau, Engkau juga akan memprioritaskan kami. Itu adalah hukumnya Tuhan. Di saat Engkau memprioritaskan kami, segala apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan Engkau akan adakan. Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan melindungi kami, dan Tuhan akan menambahkan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Terpujikan nama-Mu, dan Tuhan, pada saat kami merasa Engkau dekat dengan, cukup itu bagi kami ya Tuhan, karena itu merupakan satu hal yang menguntungkan kami. Terima kasih atas renungan yang Kau sudah berkati semua yang mendengarnya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai bertemu pada renungan yang berikut. Tuhan memberkati kita sekalian, haleluya. Gerejaku adalah rumahku,